Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai kalimat aktif dan pasif. Sebelumnya, perkenalkan, saya Cindy Apriska Dewi, biasa dipanggil Cindy, dengan NIM 301220057, dan teman saya Puji Astuti dengan NIM 301220053. Untuk materi pertama, yaitu kalimat aktif, akan dipaparkan oleh teman saya Puji Astuti. Kalimat aktif merupakan kalimat yang subjeknya atau pelaku aktor melakukan suatu pekerjaan. Dikatakan kalimat aktif jika subjek suatu kalimat merupakan pelaku pembuatan yang dinyatakan para predikat. Ciri-ciri kalimat aktif: 1. Subjek sebagai pelaku. 2. Predikat berawalan me atau ber. 3. Tidak memerlukan fasa oleh atau dengan. 4. Memiliki pola kalimat SPO atau SPK. Awalan me adalah imbuhan yang produktif. Tujuannya membuat kata kerja aktif transitif. Awalan me mempunyai 6 macam variasi bentuk, yaitu me, mem, men, meny, meng, dan menge. Pengimbuhannya dilakukan dengan cara merangkainya di muka kata yang diimbuhnya. Contoh: merias, membuat, menulis, menyiram, menghapus, mengupas, dan mengembalikan. Fungsi-fungsi kalimat aktif. Fungsi awalan ber adalah membentuk kata kerja intransitif. Aturan pengimbuhan awalan ber untuk mendapatkan makna harus diimbuhkan pada kata benda. Awalan ber mempunyai 3 macam bentuk. 1. Ber digunakan secara umum, yaitu yang tidak dengan ber, be atau bel. Contohnya berasumsi. 2. Be digunakan pada kata-kata yang mulai dengan konsonan atau r. Contohnya berias. 3. Bel digunakan hanya pada kata dasar ajar. Jenis kalimat aktif. 1. Kalimat aktif transitif merupakan kalimat yang memerlukan objek dalam susunan kalimatnya agar dapat melengkapi rangkaiannya. Dalam penggunaannya, transitif dapat diubah menjadi pasif dengan cara mengubah kata kerjanya menjadi bentuk pasif dengan imbuhan, dan posisi subjek dengan objek harus ditukar agar susunannya menjadi lebih tepat. Susunan kalimatnya menjadi subjek, predikat, dan objek. Contoh: Arsa membeli coklat untuk Risa. Yang kedua, kalimat aktif intransitif merupakan kebalikan dari transitif, di mana objek merupakan unsur yang tidak diperlukan dalam susunannya. Sebagai ganti dari hilangnya peran objek, maka kata keterangan atau kata pelengkap ditambahkan di dalamnya. Kalimatnya dapat dirangkai menjadi subjek, predikat, keterangan, atau pelengkap. Hilangnya posisi objek membuat kalimat ini tidak dapat diubah menjadi pasif. Contoh: aku berkelana dalam pikiranku. Yang ketiga, kalimat aktif semitransitif. Kalimat ini merupakan kalimat yang tidak memerlukan objek dalam rangkaian kalimat dan hanya bisa diikuti oleh unsur pelengkap saja. Kalimat aktif semitransitif tidak dapat diubah menjadi kalimat pasif karena tidak adanya objek di dalamnya. Contoh: aku menangis dalam diam. Yang keempat, kalimat aktif dwitransitif. Kalimat yang terbentuk dari tambahan objek dan pelengkap dalam kalimatnya. Karena adanya objek di dalamnya, maka dapat diubah menjadi bentuk pasif. Contoh: Rika menasihati Keke untuk kebaikannya. Yang kedua, yaitu penjelasan mengenai kalimat pasif yang akan saya sampaikan. Jadi, pengertian dari kalimat pasif merupakan kalimat yang subjeknya mengalami atau dikenai pekerjaan. Nah,
Kalimat pasif ini merupakan kalimat ubahan dari kalimat aktif, yaitu dengan memindahkan unsur objek kalimat aktif ke tempat subjek kalimat pasif, sehingga terjadi perubahan bentuk verba mengisi predikat, yaitu verba aktif menjadi pasif. Kemudian ciri-cirinya yaitu subjek sebagai pihak yang dikenai suatu tindakan. Predikat berhimpunan ter, di, per, an, ter, ke, an, dan memerlukan frasa oleh atau dengan. Nah, kata imbuhan dalam kalimat pasif ini menunjukkan subjek dalam kalimat tersebut berperan sebagai pihak yang dikenai pekerjaan atau berperan sebagai korban. Jika imbuhan di atas dalam predikat ditemui pada suatu kalimat, maka kalimat tersebut termasuk dalam kalimat pasif. Kemudian, apa aja sih jenis-jenis kalimat pasif? Jenis kalimat pasif yang pertama yaitu kalimat pasif transitif, yang merupakan kalimat yang tersusun dari rangkaian antara subjek, predikat, objek, diikuti oleh kata keterangan atau kata pelengkap. Namun, jika tidak diikuti oleh kata keterangan atau pelengkap, hal itu tidak terlalu bermasalah karena sudah bisa tertangkai menjadi kalimat utuh. Nah, contohnya, tiket itu telah dibayar oleh Vika. Kemudian yang kedua yaitu kalimat pasif intransitif. Kalimat pasif intransitif merupakan kalimat pasif yang tidak dilengkapi oleh objek. Keberadaan objek digantikan oleh kata keterangan atau kata pelengkap, sehingga pola kalimat yang terbentuk menjadi subjek, predikat, kata keterangan, atau subjek, predikat, kemudian kata pelengkap. Contohnya yaitu, tenda itu tersapu badai kemarin malam. Jenis kalimat pasif yang ketiga yaitu kalimat pasif tindakan, yaitu merupakan kalimat yang posisi predikat berperan sebagai bentuk aktivitas atau tindakan tertentu. Imbuhan dapat ditambahkan pada predikatnya dalam bentuk di atau dalam bentuk di-kan, tergantung konteks kalimat yang akan dirangkai. Contohnya yaitu, hatiku dipatahkan olehnya. Kemudian jenis kalimat pasif yang terakhir yaitu kalimat pasif keadaan, merupakan kondisi di mana predikat berperan dalam bentuk keadaan. Imbuhan pada predikat yang disusun dalam sebuah rangkaian kalimat bisa berupa ke-an. Contohnya yaitu, aku keberatan dengan keputusanmu. Oke, sekian pemaparan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.